액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apakah kalian pernah mendengar apa sih diabetes itu? Diabetes atau yang sering kita kenal sebagai sebutan kencing manis adalah suatu kondisi di mana terdapat jumlah gula yang tidak normal di dalam darah. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut seputar diabetes mellitus, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna bersama dengan teman saya. Halo semua, perkenalkan nama saya Winda Kadir. Kami akan menjelaskan beberapa seputar diabetes mellitus. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan share ya. Diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Nah, insulin sendiri adalah hormon yang mengatur metabolisme karbohidrat. Jadi, saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang kemudian disalurkan ke dalam darah. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah merangsang pankreas untuk melepaskan insulin ke dalam aliran darah. Jadi, insulin adalah hormon yang mengubah glukosa menjadi energi dan kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi, apabila ketidakmampuan insulin untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh sekaligus mengubah glukosa menjadi energi, maka kadar gula di dalam darah menjadi tinggi dan menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Sebelumnya, apakah kalian tahu diabetes mellitus itu memiliki 4 macam tipe? Diabetes mellitus tipe 1 adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak dapat menghasilkan hormon insulin. Seperti yang dibahas sebelumnya, insulin dibutuhkan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Kondisi ini lebih jarang terjadi dibandingkan diabetes mellitus tipe 2. Umumnya, diabetes tipe 1 terjadi dan ditemukan pada anak-anak, remaja, atau dewasa muda, meski bisa terjadi pada usia berapapun. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2. Jenis diabetes ini lebih umum terjadi dibanding tipe 1. Mengutip dalam laman CDC, diperlukan sekitar 95% khusus kencing manis adalah diabetes tipe 2. Jenis diabetes ini dapat menyerang siapa saja pada semua kalangan usia. Namun, diabetes tipe 2 biasanya lebih mungkin terjadi pada orang dewasa dan lansia karena faktor gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang gerak dan kelebihan berat badan. Gaya hidup tak sehat menyebabkan sel-sel tubuh kebal atau kurang sensitif merespon hormon insulin. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 3 adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak, sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer sendiri termasuk ke dalam penyakit neurodegeneratif atau penurunan fungsi otak yang terjadi secara perlahan akibat berkurangnya jumlah sel-sel otak yang sehat. Kerusakan sel otak tersebut ditandai dengan penurunan kemampuan berpikir dan mengingat. Penyakit Alzheimer pada penderita diabetes kemungkinan disebabkan oleh resistensi hormon insulin dan tingginya kadar gula dalam darah sehingga menyebabkan kerusakan dalam tubuh, termasuk kerusakan dan kematian sel-sel otak. Kematian sel-sel otak tersebut disebabkan otak tidak memperoleh glukosa yang cukup. Padahal otak adalah organ vital tubuh yang paling banyak memerlukan gula darah. Sementara itu, otak sangat bergantung pada hormon insulin untuk dapat menyerap glukosa.
Saat otak tidak memiliki cukup insulin, asupan glukosa ke otak akan berkurang. Akibatnya, distribusi glukosa menuju otak tidak merata, dan sel otak yang tidak mendapatkan glukosa akan mengalami kematian dan memicu munculnya Alzheimer. Dan yang terakhir adalah diabetes mellitus tipe 4 atau diabetes gestasional. Adalah jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan bisa menyerang ibu hamil walau tidak memiliki riwayat diabetes. Menurut American Pregnancy Association, klasifikasi diabetes ini muncul karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus. Nah, hormon inilah yang menghambat insulin bekerja dengan efektif. Akibatnya, kadar gula darah pun menjadi tidak stabil selama kehamilan. Sebagian besar wanita tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami diabetes jenis ini karena sering diabetes gestasional tidak memunculkan gejala dan tanda yang spesifik. Kabar baiknya, kebanyakan wanita yang mengalami jenis diabetes ini akan sembuh selepas melahirkan. Selanjutnya, gejala-gejala apa saja yang terdapat pada diabetes mellitus? Gejala-gejalanya sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, gejala utama. Gejala utama yaitu intensitas buang air kecil yang cukup sering, cepat merasa lapar, serta sering merasa haus. Yang kedua, gejala tambahannya yaitu berat badan menurun cepat tanpa adanya penyebab yang jelas, kesemutan, gatal di daerah kemaluan pada wanita, keputihan pada wanita, luka yang sulit sembuh, dan impotensi pada pria, bisul yang hilang timbul, penglihatan yang kabur, cepat lelah, serta mudah mengantuk. Nah, sekarang bagaimana sih mencegah diabetes mellitus itu? Pertama, rutin berolahraga. Cara mencegah diabetes mellitus, rutin berolahraga dapat meningkatkan produk insulin dan sensitivitas sel-sel tubuh terhadap insulin. Dengan begitu, kadar gula dalam darah akan terkontrol dengan baik, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit diabetes. Kedua, menjaga berat badan tetap ideal. Obesitas merupakan penyakit utama diabetes. Salah satu cara untuk menjaga berat badan tetap ideal sehingga terhindar dari obesitas bisa dilakukan dengan memperhatikan asupan karbohidrat dan gula yang masuk dalam tubuh. Ketiga, menerapkan pola makan sehat. Cara mencegah diabetes sejak dini juga harus disertai dengan penerapan pola makan yang sehat. Cobalah untuk mengurangi makanan cepat saji, bergula tinggi dan berlemak. Keempat, melakukan pengecekan gula darah secara berkala. Pemeriksaan gula darah secara berkala diperlukan untuk melihat nilai kadar gula darah dalam tubuh. Selanjutnya, mengelola stres. Ketika stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol yang dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Karena itu, salah satu cara mencegah diabetes dengan mengelola stres dengan baik. Tak hanya itu, stres dapat berpengaruh pada pola makan yang kurang baik. Kita akan cenderung sering lapar sehingga akan ada kalori dalam porsi besar masuk dalam tubuh. Oleh karenanya, kita perlu latihan mengelola stres untuk menunjang kesehatan tubuh. Yang terakhir, yaitu rajin minum air putih. Cara mencegah diabetes di usia muda juga bisa dimulai dengan menghindari minuman manis. Hal ini mengacu pada risiko diabetes tipe 2 dan diabetes autoimun yang bisa menyerang orang dewasa akibat mengonsumsi makanan manis berlebihan. Itulah beberapa penjelasan seputar penyakit diabetes mellitus. Diharapkan semua teman-teman dapat menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Sekian dari kami, stay tune terus dan nantikan video selanjutnya.